Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakang, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, walaupun akhir bulan tetap harus ada senyuman. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya kemarin dari China, saudara. Ni hao ma. Wah ini. Udah itu doang yang kita tahu. Haleluya. Dan sebenarnya tadi kaki saya lagi sakitnya, minta ampun karena lecet di sana, saudara. Soalnya karena jalan di jalan-jalan China gitu, saudara. Iya, nggak biasa soalnya kalau jalan-jalan Tambun saya kuat keliling-keliling, tapi dan puji Tuhan boleh jumpa kembali bersama dengan saudara dan saya melihat semangat yang luar biasa. Sekali lagi saya mau izin, tapi saya ingat wajah-wajah jemaat Betos yang ngangenin itu, saudara. Iya, udah saya ngomong itu semua cabang. Nah, jadi makanya saya datang di sini dan saya lihat semangatnya juga luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang balik itu. Lampunya kaget ini. Oh, orang lightingnya baru gajian kayaknya. Yuk, yang bawa Alkitab juga boleh sama-sama dengan iman. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yohanes pasal yang ke-21, saudara. Pembahasannya dari 1 sampai 22. Tapi yang kita baca di bagian awal adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti ayat yang lain kita akan baca pada saat pembahasan poin. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita akan baca bergantian. Saya 1, saudara 2. Kita gantian ayat 6 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana Yohanes pasal yang ke-21 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama kita lihat Alkitab kita. Saya 1, saudara 2, gantian 6 sama-sama. Demikian ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat silakan. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang keenam, sama-sama kita baca. 3, iya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka apa? Tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Nah, ini lagi saya menarik, saudara. Salah satu kisah di mana ketika Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, dia adalah pribadi yang luar biasa. Dan siapapun yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa. Hidupnya gak mungkin biasa-biasa. Hidupnya pasti luar biasa. Katakan amin. Tadi saya di Sarbini, saudara, yang terkasih ke Aristo tadi, saudara, ada mengajak seorang yang luar biasa, saudara. Jadi dia dulu, saudara, bukan orang yang mengenal Tuhan, saudara. Tapi akhirnya melalui perjumpaan dengan Tuhan di sebuah momen, saudara, akhirnya dia memberi hidupnya untuk Tuhan. Luar biasa akhirnya, saudara. Dan kalau saudara ingat kesaksian gembala sidang kita, dulunya bukan orang yang mengenal Tuhan, saudara. Tapi oleh karena perjumpaan yang sangat luar biasa dengan Tuhan, saudara bisa lihat bagaimana hati mereka luar biasa untuk Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, dalam perjumpaan dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa, hidup kita gak mungkin biasa-biasa. Hidup kita pasti luar biasa, katakan amin. Makanya doa saya, ibadah ini bukan cuma jadi rutinitas semata, tapi menjadi ibadah di mana kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, supaya kehidupan setiap kita luar biasa bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara, saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas satu kisah yang terjadi di pantai Danau Tiberias, saudara, yaitu bicara tentang perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan. Amin. Spesifik bicara tentang pelajaran berharga dari perjumpaan di tepi Danau Tiberias. Sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, hidup kita menjadi luar biasa. Hidup kita diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran berharga dari perjumpaan di tepi Danau Tiberias bersama dengan Tuhan Yesus? Yang pertama kita bisa belajar adalah ketaatan membawa berkat. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan
Sama-sama bilang sama saya, membawa berkat. Amin. Kita lihat ayat yang ke-6 dalam Yohanes 21, saudara. Ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Maka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka lalu mereka apa? Menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Ini menarik saudara. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus menyuruh kepada mereka untuk tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Saya mau bilang saudara, sepanjang malam Petrus dan murid-murid yang lain mencari ikan. Saya percaya mereka menebar, jangankan kanan, saya percaya kiri, kanan, atas, bawah, semuanya mereka tebar. Betul ya? Setuju dengan saya? Sepanjang malam gak mungkin mereka nebar cuma di kiri-kiri terus. Shalom. Gak mungkin mereka tebar cuma di kiri. No. Oh, kalau begitu aja langsung, oh Tuhan. Saya percaya semua sisi sudah mereka lempar, saudara. Sudah mereka tebarkan jalannya. Dan saya mau bilang, saudara, kita harus lihat latar belakang Petrus. Petrus seorang nelayan. Dari kecil dia tinggal di samping danau. Dia seorang yang sangat mengerti soal ikan. Bahkan kalau hari dia hidup mungkin dia jadi menteri perikanan dan kelautan, saudara. Betul ya? Ikan-ikan kalau lihat Petrus, mereka lihat dia dan berkata, Tor monitor ketua. Iya kan? Saya mau bilang saudara, Petrus paham betul soal ikan dan bagaimana menangkap ikan dengan baik dan maksimal. Tapi yang menarik, sepanjang malam dia tidak menemukan apa-apa. Kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu, spesifik bicara tentang sebelah kanan. Kenapa? Karena Tuhan lagi mau kasih tahu tentang ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Dan saya mau bilang saudara, ketika Petrus lakukan exactly seperti yang Tuhan perintahkan, dia mau tarik gak bisa tarik, saking banyaknya berkat. Ini bicara tentang kelimpah. Saya mau bilang saudara, berkat kelimpahan sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Tapi tugas kita adalah taat. Tidak ada jalan lain untuk mencapai berkat Tuhan selain daripada ketaatan. Saudara bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab, semuanya yang diberkati punya kesamaan, yaitu ketaatan. Ketaatan adalah bicara tentang ketika kita mau taat pada GPS-nya Tuhan, pada arahnya Tuhan. Tuhan mau kita diberkati, tugas kita taat. Berkali-kali saya bahas ini saudara, orang-orang dalam Alkitab yang diberkati taat. Ibarat GPS arahkan kita untuk menuju ke Tiberias Betos. Keluar tol Bekasi Barat, belok kiri, kanannya. Salah, keluar tol Bekasi Timur, belok kiri, kiri lagi. Ikutin jalan, betul ya? Tapi saudara bisa bayangkan, saudara mau ke Betos, ketika GPS bilang keluar tol Bekasi Timur dan belok kiri. Enggak, saudara lurus ke Bandung. Sampai di Bandung, saudara terus sampai kemana? Ke Tambun. Oh, sentimen sama Tambun ini. Tambun, ya memang ada Tambun. Enggak usah turun di Tambun, lurus terus. Sampai ke Bandung. Kok habis Bandung, Tambun gimana sih? Terus atau putar balik ke arah Pelabuhan Merak. Bisa nyampe, putar balik Tangerang, Merak. Terus nyebrang ke Lampung. Terus lanjut sampai ke Tarutung. Pertanyaan saya, nyampe nggak ke Betos? Bocengli, Pukeci, Hausyang. Sorry, saya udah Mandarin banget saya, oke. Lidah saya udah China-li banget. Saya mau bilang saudara, Marhatop Marhojot. Saya mau bilang, nggak akan nyampe kalau nggak ada ketaatan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, nggak ada jalan lain untuk mencapai berkat Tuhan selain ketaatan. Maka jadilah taat. Sekalipun saudara dan saya sama seperti Petrus punya pengalaman, punya pengetahuan, jadilah orang yang taat. Ada banyak orang hari-hari karena dia ngerasa, oh nggak mungkin cara itu benar. Tuhan sudah kasih tahu cara itu, tapi kayaknya dengan pengalamanku, dengan bicara tentang pengetahuanku, kayaknya cara itu nggak benar deh. Kayaknya cara itu nggak sesuai deh. Saya mau bilang saudara, jangan merasa lebih hebat daripada Tuhan. Tugas kita taat. Hanya dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya jadi orang tua, anak kita misalnya mau PlayStation atau handphone gaming, saudara. Kita mau untuk dia, oke, it's okay. Kamu bisa dapatkan, asal kamu belajar. Jangan sampai kamu malah fokus main gak belajar. Anak kita bilang, oke, siap mah, aku akan belajar.
Pada kenyataannya, malah dia main terus, malas-malasan, nggak pernah belajar, nilainya jeblok di sekolah. Pertanyaan saya, saudara akan kasih atau tidak? Yes, cuma orang tua yang tidak bijaksana yang akan kasih saudara. Artinya apa? Kita saja bisa paham betul soal ketaatan. Karena sekali lagi Tuhan nggak mau kita mencapai apa yang tidak Tuhan sediakan. Karena di luar apa yang Tuhan sediakan itu bisa membawa kecelakaan. Tapi Tuhan mau kita taat supaya kita sampai pada berkat yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Tokoh-tokoh Alkitab saudara bisa cek, Abraham, Ishak, Yakub, semuanya nabi-nabi dalam Alkitab yang diberkati Tuhan luar biasa, mereka semuanya taat. Abraham disuruh ke negeri, ke tanah yang gak jelas, dia taat, dia diberkati Tuhan. Ishak disuruh stay di tempat yang sedang terjadi kelaparan, dia taat, dia diberkati Tuhan. Nabi Elia disuruh pergi ke sungai Kerit, bukan sungai Yordan yang besar, dia taat, dia diberkati Tuhan. Gereja ini kenapa diberkati? Berawal dari ketaatan gembala sidang saudara. Amin. Saya kemarin ditanya begini, Pendeta Marcel ya? Iya. Yang di Tiberias kan? Iya. Yang bikin Natal acara besar-besaran di GBK kan? Iya. Untung saya rendah hati Joseph. Iya. Kalau saya sombong saya jawab, iya. Pendeta Marcel? Iya. Tiberias? Iya. Natal GBK? Iya. Mahal kan? Mahal lah. Kata siapa Natal GBK nggak mahal? Mahal. Tapi apakah gereja ini minta-minta? Gereja ini paksa-paksa jemaat perpuluhan. Hai jemaat perpuluhan. Kalau tidak perpuluhan, neraka. Jangan saudara potong tuh saudara posting. Ngeri. Ya. Apakah gereja ini setiap bulan-bulan sudah mendekati Desember bikin malam dana? Hadirilah dan sumbanglah. Jemaat hadir, saudara. Mari kasih semuanya untuk Tuhan. Saudara sudah bawa harta, lepaskan di sini. Saudara yang bawa mobil, tinggalkan mobil itu. Pulang jalan kaki. Karena zaman Tuhan Yesus tidak ada mobil, nggak ada begitu. Oh darah Yesus, tapi kenapa bisa terus begitu? Bahkan sudah booking lagi. Tahun depan sudah ready, tahun ini sudah ready. Tahun depan dan seterusnya udah berturut-turut. Stop cuma gara-gara pandemi. Kenapa diberkati luar biasa? Karena ketaatan. Bikin Natal besar-besaran di GBK juga Tuhan yang suruh. Gembala sidang kita taat, makanya Tuhan siapkan semuanya. Sekali lagi saya mau bilang, saudara ayo. Selama kita taat, kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Mother Teresa berkata begini saudara. Mother Teresa berkata, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sukses. Dia memanggil kita untuk menjadi taat dan setia. Di dalam kesetiaan dan ketaatan itulah terletak berkat yang sesungguhnya. Selama kita mau taat, berkat kesuksesan itu ngikut setiap kita. Katakan amin. Kemudian Billy Graham juga berkata begini, satu-satunya cara untuk merasakan damai sejahtera dan berkat Allah secara penuh adalah berjalan tepat di tengah-tengah kehendaknya, atau berjalan dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan membawa berkat. Kadang-kadang memang situasinya kadang-kadang apa yang Tuhan suruh, kadang-kadang sepertinya Tuhan kok begini sih, kok begitu, kayak kita pakai GPS. Kadang-kadang jalanannya kayaknya nggak masuk akal, betul ya? Kalau kita pakai GPS kan kadang-kadang jalan-jalannya kayaknya mustahil untuk bisa sampai ke situ. Kalau kita lihat GPS, loh kok jalan begini bisa sampai ke situ, kayaknya nggak bener deh. Tapi sekali lagi, kalau sama GPS aja kita taat, masa sama Tuhan kita nggak taat? Hei, shalom. Saya mau bilang sekali lagi, saudara taat. Saya aja waktu jadi pendeta, jujur ya, awalnya banyak yang akhirnya kepikiran. Mami saya aja kepikiran. Baru dia jujur setelah semua sudah berlalu. Mami saya bilang, iya, waktu kamu awal menjadi pendeta, Mami juga kepikiran, Tuhan bagaimana anakku nanti jadi pendeta, bagaimana hidupnya ya. Karena ada stereotip jadi pendeta hidupnya susah. Jadi pendeta hidupnya dalam tanda kutip menderita. Tapi saya mau bilang saudara, ada penderitaan ya mungkin, ada tantangan ya. Tapi saya mau bilang saudara, ada juga berkat yang Tuhan sediakan. Kalau bahasanya ibu gembala saudara, kalau saya boleh pinjam saudara, masa sih kita nggak, kalau kita melayani Tuhan, memberikan hidup kita buat Tuhan, masa Tuhan nggak berkati? Sedikit aja Tuhan bagi berkatnya, itu udah kelimpahan buat kita saudara. Amin. Saya sekarang melayani Tuhan, saya mau bilang saudara, saya ngerasain bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya kemarin ke China, nggak keluar sepeser pun, bener. Saya ke China kemarin, itu ada orang baik yang
Bilang, wah pendeta Marcel ini saya lihat jadwalnya udah full terus. Udah banyak jadwalnya nonstop. Ya udah refreshing dulu ke China. Betul, nggak ngajak-ngajak, saya cuma diajak. Iya. Istri saya aja saya nggak ajak ibu. Ih. Nanti jadi fitnah ibu. Iya. Istri saya aja dia bilang, aku mau ikut. Tunggu kalau ada berkat lebih ya. Aku cuma diajak soalnya. Tapi sebagai suami yang baik saya bilang sama dia, aku siap jadi justipmu. Iya. Apapun yang kamu mau, aku siap belikan. Soal harga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, saya bilang sama dia, pokoknya soal harga nggak masalah, yang penting murah. Jangan mahal. Iya. Makanya saya jalan kaki itu keliling, saya keluar dari tur, jalan kaki cari itu barang. Barangnya murah-murah, jalannya minta ampun. Belum lagi komunikasi. Oh iya, perlu perjuangan. Ya, itu saudara, itu saya kan, jadi sebenarnya ya, jadi saya bersama beberapa teman saya. Jadi awalnya itu kita untuk visa mereka bareng-bareng kita. Awalnya udah 3 bulan dapat, 3 bulan. Pas mereka cek saya, oh ini kan pendeta, 7 hari aja, jangan lama-lama di China. Mereka takut saya akhirnya spread firman di sana. Akhirnya saya disuruh untuk bikin surat pernyataan. Saya pendeta Marcel, dengan ini berjanji tidak akan menyebarkan firman, menyebarkan agama. Sampai begitu saudara. Nyampe ke sana, di imigrasi mereka udah berangkat duluan. Saya nyusul karena ada pelayanan dulu. Saya nggak mungkin ninggalin pelayanan ini. Saya nggak mau mengikat ya. Di imigrasi, pas di imigrasi saudara mau masuk. Yang lain kan habis imigrasi langsung lewat. Saya udah dimasuk, dia cek data saya, dipindahin ke ruangan yang beda. Dikeroyok sama 3 orang, langsung ditanya-tanyain. Waduh, mereka coba mau ngapain, mereka tanya di mana tinggal dan sebagainya, hotelnya di mana. Kemudian mau ngapain aja detailnya seperti apa. Terus mereka mau memastikan saya bisa bahasa Mandarin atau tidak. Saya bilang saya itian-tian I can lah. Kalau ya mereka coba paksakan terus bisa nggak, takutnya saya menyebarkan firman di sana. Mereka tanya bisa nggak bahasa Mandarin, saya bilang kalau bahasa roh saya bisa. Iya. Kalau bahasa Mandarin, oh Tuhan, liar aing. Iya. Ya. Tapi akhirnya, bisa menikmati berkat Tuhan, jalan-jalan, makan makanan enak, lihat China. Saya cari, ada kakek-kakek tua yang kaya yang bilang, kamu anakku. Saya takut lagi cari, gak ada. Iya. Saya lihat ada giok-giok barang antik, saya pegang-pegang, kali aja saya bisa kembali ke masa lalu dan terbangun sebagai seorang kaisar. Kebanyakan racin ini memang. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya ngerasain yang namanya berkat Tuhan. Kenapa? Buah dari ketaatan. Please, saya mau bilang saudara, belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk dengar-dengaran sama apa yang Tuhan mau. Karena dalam ketaatan ada berkat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa pelajaran berharga dari perjumpaan di tepi danau Tiberias? Yang kedua adalah Tuhan peduli kebutuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan peduli. Coba kita lihat ayat 9, sama-sama kita baca ayat 9. 3, ya, ketiga. Mereka melihat api dan arang, di atasnya apa? Ikan dan roti. Di atasnya apa? Ikan dan... Sepanjang malam mereka mencari ikan, nggak mendapat apa-apa saudara. Kena angin, kecapean saudara. Mereka lapar. Dan kabar baiknya, Tuhan tahu mereka lapar. Dan kabar baiknya, bukan cuma sampai kepada tahu saja. Ketika mereka nyampe ke tepian, Tuhan sudah menyediakan. Saya mau bilang saudara, dia Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang maha tahu. Yir dan Dia Tuhan yang maha tahu. Bukan cuma sampai ditahu. Dia juga menyediakan. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Kau yang hari ini lagi butuh pekerjaan, Tuhan tahu. Kau yang hari ini lagi butuh bisnis usaha, Tuhan tahu. Kau yang hari ini lagi dalam masalah keuangan, Tuhan tahu. Kau yang hari ini lagi dikejar hutang-hutang, Tuhan tahu. Kau yang hari ini lagi dalam sakit penyakit, Tuhan tahu. Kau yang hari ini dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan tahu. Kau yang hari ini lagi butuh pasangan, Tuhan tahu. Shalom. Kabar baiknya bukan cuma sampai ditahu,
Sebagai Bapa yang baik, Dia Tuhan yang menyediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Orang tua, saya percaya orang tua di sini mengerti keadaan ini, posisi ini, sikap hati ini. Kalau anak kita butuh, biar mau jungkir balik kita pasti sediakan, betul ya? Makanya saya mau bilang ya, buat anak-anak muda, ayahmu kadang-kadang saudara pergi pagi pulang pagi sampai ada satu pujian, aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk lagu rohana mereka hafal. Kok Veronica kah? Saya mau bilang ya, iya bapak-bapak itu suami-suami kerja jungkir balik. Jangan kau bilang lagi, papa gak punya waktu buat aku. Dia korbankan waktunya buatmu untuk supaya memenuhi segala keperluanmu. Makanya ibu-ibu support suamimu. Jangan dia udah capek kerja pulang rumah kau nanya, kalau aku jadi ulat kamu masih cinta gak sama aku? Saya colok hidungmu. Banyak ibu-ibu suka gitu, dari mana aja. Ibu-ibu. Ibu-ibu nanti kalau perjamuan kumur-kumur dulu. Kasihan bapak-bapak. Betul para pria? Tuh ada banyak korban di sini. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Bapak di dunia saja, orang tua di dunia saja punya dorongan untuk menyediakan kebutuhan anaknya. Apalagi Bapak kita di sorga. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan tahu dan Dia pasti menyediakan. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Charles Spurgeon bilang begini saudara. Ia yang apa? Memelihara burung-burung di udara tidak akan apa? Membiarkan anak-anaknya apa? Sekali lagi, ia yang memelihara apa? Burung-burung di udara tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Pak, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan belum sediakan? Pak, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan belum kasih? Pak, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan belum tolong? Kalau Tuhan tahu kenapa aku masih dalam keadaan seperti ini? Karena segala sesuatu, even itu baik, ada waktu yang terbaik. Saudara mau memberkati mobil buat anak saudara, itu baik. Tapi kalau saudara kasih dia masih SD, bom-bom-kar itu saudara. Betul ya? Saudara mau kasih sesuatu buat anak saudara, tetapi kalau waktunya belum tepat, itu bisa berbahaya buat dia. Makanya Tuhan juga sama. Tuhan sudah sediakan kebaikan, segala kebutuhan kita. Tetapi ada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan pasti kasih, amin. Jadi sekali lagi, apapun itu tenang, ada waktunya. Soal bisnis kah, soal karir kah, soal keuangan kah, apalagi pasangan hidup. Ada waktunya. Jangan karena saudara udah doa, saya udah doa apa? Kok Tuhan belum jawab? Ya karena belum waktunya. Saya juga begitu. Saya doa-doa minta jodoh emang Tuhan kasih. Udah pendeta loh itu. Iya kan? Saya waktu minta jodoh, udah pendeta. Dari 2016, titel di depan udah PDT. Pendeta. Bukan CEO, PDT. Iya toh. Doa kurang apa itu saudara? Saya kalau doa nyembah kadang-kadang saudara bukan cuma berlutut, kadang-kadang ini muka kelantang. Iya, saya senang ketika sama seperti Raja Hizkia berdoa itu benar-benar diharap di lantai kayaknya penuh gitu saudara. Tapi saya doa Tuhan nggak belum jawab. Saya minta jodoh Tuhan belum kasih. Saya doa Tuhan kasih jodoh. Saudara tertekan cuma dari keluarga. Saya sudah dari keluarga, dari jemaat lagi. Jangan ketawa, saudara juga pelakunya. Jemaat beres kalau ngomongin pendeta ngeri-ngeri. Pendeta-pendeta ibu-ibu jemaat, opung-opung, inang-inang, encim-encim. Yang jodoh-jodohin saya sama anaknya. Sama cucunya, ayo sama ini. Habis itu gak jadi-jadi. Ini pendeta nih, playboy dia. Iya, ada tuh, pendeta playboy. Ini pendeta pemilih, ya iyalah harus pilih-pilih lah. Baju aja kita pilih, apalagi pasangan hidup, bos. Iya dong. Saya nggak terima kalau ada orang komplain, lu terlalu pemilih. Ya iyalah. Seumur hidup itu lama, bos. Hello. Menikah dengan orang yang salah sama seperti masuk neraka sebelum mati.
Betul para orang tua? Tuh, itu pengalaman hidup mereka. Iya Pak, kalau nggak ingat Tuhan Yesus, gue udah cekek nih laki gue Pak. Tapi iya kan, pilih-pilih wajib lah, harus. Terus ada yang ngomong, tapi yang bikin sesak napas ini. Apa itu Pendeta Marcel, kayaknya udah 30 lebih, dia belum nikah-nikah. Kayaknya dia homo, darah Yesus homo. Kurang maco apa saya? Laki. Yeah. Saya terima semua itu saudara. Tapi akhirnya saudara di waktu yang tepat Tuhan kasih. Dan akhirnya saya sadar. Kenapa Tuhan kasih? Tuhan belum jawab. Tuhan kasih kegagalan demi kegagalan. Karena tulang rusuk saya masih kecil. Ya saya sama istri saya beda 12 tahun saudara. Bayangin bedanya 12 tahun. Ini gara-gara ini saya cerita begini ya. Saya kemarin tuh ngopi di daerah Citra 8. Ngopi di sana, ya kan bersama dengan keluarga. Saya ajak mereka untuk lihat danau, saudara. Ya pendeta juga butuh senja gitu ya. Ngopi di sana. Kita santai-santai dulu aja. Udah akhir bulan jangan tertekan-tertekan ya kan. Ngopi di sana. Saya masuk, saya udah kelihatan dengan ujung mata. Ada yang lagi gosipin saya. Kita udah lihat kan. Kita kan sudah biasa nih. Oh ada agen gosip di sana. Tapi karena saya udah jauh, saya nggak dengar. Tapi saya tahu mereka gosipin saya. Tapi mertua saya dekat mereka. Mertua saya mendengarkan. Selesai beli kopi ke depan dekat danau, mertua saya cerita. Iya tadi mereka ngomongin Marcel. Oh iya. Apa itu Mi? Iya mereka bilang, itu kan Pendeta Marcel. Yang sama istrinya beda 12 tahun, udah tua dia. Tua. Untung mertua saya cerita ketika saya sudah di samping danau, bukan dalam kopi. Kalau tidak saya baptis mereka pakai Americano, saudara. Biar mereka merasakan pahitnya kehidupan. Tapi balik lagi, sekali lagi karena tulang rusuk masih kecil, makanya Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan tunggu dia bertumbuh dulu. Saudara bisa bayangkan kalau umur 20 tahun saya bilang, Tuhan kasih aku jodoh. Amin. Menikah. Tulang rusuk saya masih SD. Iya kan? Ketika wedding day, hadirin yang berbahagia, setelah kita melewati acara marturorinding, margori-gori, apa petinju itu? Inilah dia, kedua mempelai kita. Masuk, saya masuk sampai, ayo dek, kira dek, ayo dek, kira, dek. Mana mata genitnya? Jadi, ya. Jadi jangan cuma percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, tetapi percaya juga waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dia Tuhan yang menyediakan di waktu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, Imam Musti Sauna menuju ke depan. Yang ketiga, apa pelajaran berharga dari perjumpaan di tepi danau Tiberias? Yang ketiga, kasih Tuhan membawa pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, membawa pemulihan. Amin. Ayat 15 sampai 17 sama-sama kita baca. 3, ya. Sesudah sarapan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk keberapa kali? Kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa. Ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk berapa? Ketiga kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi menurut saudara, kenapa kali kedua ayo kenapa? Masa balik nanya?
tahu. Saya mah tahu jawabannya. Anak abang mah cantik. Yang sering nonton gosip tahu itu. Ayo. Kenapa? Kenapa pertama belum nangis? Kenapa kedua belum nangis? Ketiga, nangisnya minta ampun. Kata sedih di sini saudara bahasa aslinya pikros. Kesedihan yang mendalam. Itu kenapa dalam terjemahan King James Version-nya bitterly atau kesedihan yang terasa pahit dan sesak di dada. Kenapa baru ketiga? Hah? Yes. Ya memang dari pertama gak dipercaya. Lebih spesifik lagi, hampir dekat lagi. Yes, memang tuh jemaat-jemaat Betos tuh cerdasnya luar biasa. Karena Petrus berpikir Tuhan Yesus tidak mempercayai dia sampai di level yang sangat tinggi. Ya memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi kita harus ingat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka orang Yahudi. Mereka bicara dalam bahasa Ibrani atau Aramaik. Dan dalam tradisi penggunaan bahasa Ibrani saudara, termasuk Aramaik, kata atau kalimat yang sama ketika diucapkan lebih daripada satu kali akan punya level yang lebih tinggi daripada level sebelumnya. Ketika diucapkan pertama kali levelnya biasa, diucapkan kedua kali levelnya lebih tinggi daripada level yang pertama. Ucapkan sampai 3 kali levelnya paling tinggi saudara. Dan ketika Tuhan Yesus tanya sampai 3 kali, Petrus berpikir Tuhan Yesus tidak mempercayai dia sampai di level yang sangat tinggi. Tapi apakah itu karena Tuhan gak percaya? No. Tuhan mengetahui isi hati Petrus bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Itu kenapa Petrus bilang, kau mengetahui segala sesuatu. Terus kenapa Tuhan tanya sampai 3 kali? Saudara ingat Yohanes 21 ayat 17. Matius 26 ayat 75. Dikatakan apa? 3 ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi Tuhan bukan lagi mau meragukan Petrus, karena Tuhan tahu isi hati Petrus mengasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tanya 3 kali? Karena Tuhan lagi ingin memulihkan Petrus. Dosa penyangkalan Petrus sudah sampai di level maksimal. Dan pemulihan yang mau Tuhan kerjakan juga bagi Petrus harus di level maksimal juga. Supaya Petrus tidak dihantui rasa bersalah terus-menerus. Petrus memang sudah gagal total dalam penyangkalannya. Tapi Tuhan kasihnya memulihkan juga Petrus secara total. Asalkan sama seperti Petrus datang sama Tuhan. Jangan seperti Yudas. Dia sampai di level gagal total, tapi dia ambil caranya sendiri, jalan keluarnya sendiri, nggak ngalamin kasih Tuhan yang sebenarnya Tuhan juga sediakan buat dia. Pertanyaan saya, kalau Yudas datang minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni tidak? Tidak ada pelanggaran yang melebihi kasih Tuhan. Sayangnya dia terlanjur berpikir Tuhan gak akan ngampunin dia. Dia selesaikan masalah dengan caranya sendiri yang akhirnya membawa dia pada kebinasaan. Ada banyak orang gitu ya. Ketika dalam masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia bukan datang sama Tuhan yang membawa pemulihan. Dia cari solusi sendiri. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kebinasaan. Saya kemarin sering banget baca berita. Ada videonya di sosial media. Gak sengaja ada orang lewat di sebuah jembatan. Ada seorang pria berdiri di samping jembatan itu. Cukup lama. Gak lama setelah itu ternyata si pria itu, mohon maaf, sudah loncat dari jembatan itu saudara. Dan beberapa hari setelahnya, viralnya minta ampun, ada orang lakukan hal yang sama. Terinspirasi dari pria itu saudara. Kenapa?
Karena mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Saya mau bilang saudara, pakai cara sendiri seringkali bukan malah makin bagus, malah makin hancur. Tapi Tuhan kasih ingatkan setiap kita, datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan yang sejati. Kadang-kadang kita bilang, Pak, tapi saya sudah gagal total, Pak. Tuhan mau terima saya enggak sih? Saya tadi seorang jemaat yang saya sudah kenal cukup lama karena sering hadir di sesi finance saya di SCBD. Karena saya sudah nggak ke SCBD, tadi dia datang ke Sarbin dan dia bilang, saya gimana ya cara minta maaf sama Tuhan? Saya sudah lakukan hal yang sangat gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, saudara, tinggal datang dengan ketulusan hati. Dia Tuhan yang menerima kita. Saya mau bilang, saudara, nggak ada yang namanya mantan anak. Selamanya anak. Dari awal anak sampai selama-lamanya kita tetap anak. Hubungan darah untuk selamanya. Makanya dia menebus kita dengan darahnya. Karena kita hubungan darah dengan Tuhan. Makanya datang sama Tuhan, jangan cari solusi sendiri. Jangan cari solusi yang dunia tawarkan, apalagi iblis tawarkan. Di luar sana hanya akan ada kehancuran, kebinasaan. Tapi ketika kita mau datang sama Tuhan, ada pemulihan yang sejati. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Saya nggak tahu situasi apa yang sementara saudara jalani. Tapi kau yang butuh pemulihan, firman Tuhan ingatkan, cari Tuhan, cari Tuhan. Sehancur sekotor apapun, cari Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan ada pemulihan. Doa saya, saudara datang dengerin kebenaran ini. Saudara datang cari Tuhan, pulang bawa pemulihan dari sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di dalam Tuhan ada pemulihan yang sejati. Cari Tuhan, jangan yang lain. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa.